Ternyata teman-teman, tahukah kita apa hasil temuan riset ini? Ternyata di antara orang-orang yang tadi punya sistem kerja yang baik, punya kualitas intelektual yang bagus, punya skill yang bagus, punya kemampuan berinovasi yang kuat, bahkan di tengah-tengah perusahaan yang modal perusahaannya cukup kuat, ternyata apa yang membuat mereka menghilang satu persatu karena di antara orang-orang yang bekerja di dalam itu ternyata mereka di balik kepintarannya, ya, di balik kekuatan pengetahuannya, ada satu hal yang mereka lemah yang membuat perusahaan menghilang adalah karena basic satu persatu menghilang atau ada yang masih bertahan, ada yang bahkan sudah tutup sama sekali. Nah, menurut teman-teman, boleh jadi tadi karena tidak bayar pajak, kemudian karena sistem kerjanya yang tidak baik, kemudian karena teamwork-nya yang kurang kuat, ya, kemudian karena analisa pasarnya yang kurang jitu, sehingga produk-produknya mungkin tidak lagi diterima pasar, kemudian karena pegawainya kurang beretika, ya, karena tidak konsisten juga mereka, terus karena kurang upgrade, ya, kurang upgrade informasi tentang kebutuhan pasar, atau tadi juga ada yang mengatakan karena CEO-nya kurang kreatif, kurang relasi, hubungan loyalitas karyawan yang rendah, tidak ada inovasi, termasuk banyaknya hutang perusahaan. Nah, teman-teman, oke, ini saya kira analisa yang luar biasa, ya. Um, ada hasil, kalau kita lihat dari hasil riset ini, nah, berdasarkan temuan si perusahaan Standard & Poor yang melakukan riset terhadap situasi ini, apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata, ya, dari beberapa analisa kita tadi misalnya, apakah itu pajak, inovasi, teamwork, ya, kemudian apalagi hutang misalnya, mereka sama sekali perusahaannya tidak berhutang karena secara modal perusahaan ini sangat kuat modalnya. Kemudian dari segi kemampuan riset pasar, ya, apalagi tadi misalnya inovasi, mereka punya inovasi yang cukup bagus karena di dalamnya mereka diisi para pekerjanya ini adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi terbaik di berbagai dunia. Artinya secara kualitas personal, terutama kualitas intelektual pekerja di perusahaan itu sangat baik. Mereka ahli secara manajemen, mereka ahli secara strategi bisnis, mereka ahli dalam berinovasi. Ya. Nah, kemudian jadi pertanyaannya, kalau dari segi modalnya kuat, keahlian, keterampilan dan pengetahuan pekerjanya cukup bagus, ya. Dari segi sistem manajemen juga cukup rapi karena memang diisi oleh orang-orang pintar di situ, tapi apa yang membuat kemudian mereka itu bangkrut perusahaannya atau tidak lagi menjadi kategori terbaik kalau mereka masih hidup dan bertahan. Ternyata teman-teman, tahukah kita apa hasil temuan riset ini? Ternyata di antara orang-orang yang tadi punya sistem kerja yang baik, punya kualitas intelektual yang bagus, punya skill yang bagus, punya kemampuan berinovasi yang kuat, bahkan di tengah-tengah perusahaan yang modal perusahaannya cukup kuat, ternyata apa yang membuat mereka menghilang satu persatu karena di antara orang-orang yang bekerja di dalam itu ternyata mereka di balik kepintarannya, ya, di balik kekuatan pengetahuannya, ada satu hal yang mereka lemah yang membuat perusahaan menghilang adalah karena basic etika yang rendah. Mereka bekerja orientasinya berdasarkan riset ini, para pekerja di perusahaan yang menghilang, yang bangkrut itu, orientasi para pekerjanya bukan untuk membesarkan perusahaan, tapi orientasi mereka untuk kepentingan pribadi, mendapatkan materi secara pribadi di perusahaan itu. Intinya apa? Mereka masuk ke perusahaan itu bukan untuk membesarkan perusahaan, tetapi untuk mengeruk uang atau keuntungan yang ada di perusahaan itu demi kepentingan pribadinya. Dengan apa? Dengan kemampuan intelektualitas dia.
dengan skill yang dia miliki. Nah, inilah teman-teman yang ternyata membuat mereka itu satu persatu menghilang. Makanya tadi kalau ada istilah karakter disebutkan karakter, bukan karakter perusahaannya, tetapi karakter orang per orang yang ada di perusahaan. Itulah yang membuat kemudian perusahaan menjadi kolaps. Itu ya teman-teman, secara real berdasarkan hasil riset ini. Intinya, orientasi kita bekerja itu tidak cukup orientasi materialisme. Sama seperti orang-orang yang ada di perusahaan yang kolab tadi. Ternyata mereka berorientasi kerja hanya untuk tujuan materialisme. Bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan yang banyak, mendapatkan fasilitas yang mewah, ya, dan segala macam. Tetapi mereka ternyata orang-orang yang kering spiritualitas. Yang tujuan kerjanya tidak sampai pada level yang tadi teman-teman sebutkan, tidak sampai pada level ibadah. Karena kalau sampai pada level memahami tujuan bekerja sampai pada level ibadah, mungkin mereka naluri untuk korupsi itu tidak kuat. Ya, keinginan untuk korupsi uang perusahaan akan tidak ada. Nah, ini teman-teman yang boleh jadi teman-teman nanti silahkan.